Wabah pes merebak di Malang. Rakyat sekarat didera kemalangan. Kota sunyi, rumah-rumah yang terinfeksi dibakar jadi arang. Orang-orang mati bergelimpangan. Namun tak satu pun dokter Belanda yang mau turun tangan. Dokter-dokter itu takut mati dan membiarkan pribumi mati tanpa pertolongan. Semua penumpang harap kembali. Tidak ada kereta berangkat malam hari ini. Malang tertutup karena wabah. Tolong biarkan kami keluar. Kami tidak mau mati di sini. Saya ulangi, tidak ada kereta berangkat malam hari ini. Tidak ada yang boleh keluar. Malang tertutup karena wabah. Anakku ki panas, gigil. Ora nek dokter sing gelem teko. Biarkan kami keluar, tolong. Kabarnya dokter-dokter Belanda sudah kabur dari kota. Mereka hanya mau menolong sesama mereka saja. Dokter-dokter Belanda itu hanya mau menolong orang-orang kaya saja. Jadi kita sengaja ditinggalkan agar mati di sini. Duh Gusti. Siapa yang berani datang ke kota yang dirundung pagebluk? Malaikatkah, pahlawankah, atau orang gila? Orang gila. Tepatnya 3 dokter gila. Dan akan menyusul belasan dokter Jawa gila lainnya. Saudara-saudara, mohon tenang. Kami datang untuk membantu. Kami tidak akan meninggalkan kalian. Kami ini dokter. Kita akan bersama-sama berjuang mengatasi wabah ini. Mereka dokter. Duh Gusti yang Maha Pemurah, masih ada harapan untuk kami. Kang Mas Cipto, wabah pertama merebak dari wilayah gudang-gudang beras dekat stasiun. Pemerintah kolonial goblok impor beras dari Burma yang terjangkit wabah pes. Lalu setelah wabah ini menyebar, yang bisa mereka lakukan hanyalah menelantarkan pasien di barak-barak isolasi dan membakar rumah-rumah mereka. Benar-benar biadab. Mungkin mereka berharap wabah ini akan selesai sendiri setelah bosan memakan korban orang-orang pribumi. Rata-rata pasien meninggal dalam waktu 48 jam setelah ditemukan bisul di daerah leher, ketiak, atau daerah persendian lainnya. Cepat, kita dirikan pos kesehatan darurat. Lakukan pemeriksaan terhadap warga yang menunjukkan gejala demam dan pembengkakan kelenjar. Sandiko dawuh, Kang Mas Cipto. Baik, Dokter Cipto. Ayo cepat, yang masih kuat bantu yang lemah. Beri air, jangan biarkan korban sendirian. Terima kasih. Kami merasa punya harapan hidup lagi. Als ik groot ben, lieve moeder, hoef je 's morgens niet uit huis, want dan ga ik voor jou werken en dan blijf je lekker thuis. Moeke, als ik sterk en groot ben, als ik heel veel geld verdien, wil ik het mooiste voor jou kopen en jou heel gelukkig zien. Jadi, yang harus kita waspadai selain pes bisul adalah pes paru-paru. Isolasi pasien yang terinfeksi di tempat khusus dengan ventilasi baik dan peralatan steril. Yang harus kita lakukan adalah menjaga kondisi vital pasien sebisa mungkin. Sebagai dokter, kita harus menyalakan semangat bertahan hidup mereka. Baik, Dokter Cipto. Kita usahakan semampu kita. Suhu dan kelembapan kota ini menyebabkan kutu-kutu tikus makin banyak bereproduksi. Dan kondisi ini diperparah oleh buruknya sanitasi.
Proses disinfeksi dengan petrosium residu sebenarnya lebih ampuh untuk menghilangkan bakteri pes paru-paru, tapi biayanya mahal. Setelah menangani pasien, kita juga harus turun langsung mengedukasi warga soal kebersihan. Itu akar persoalannya. Baik, Kang Mas Cipto. Dokter gila, dialah Dokter Cipto Mangunkusumo, memimpin para dokter pribumi menangani wabah pes di Malang tahun 1911 hingga 1912. Kenekatannya menerobos kawasan hitam tanpa APD adalah kegilaan yang paling legendaris. Saat banyak dokter Belanda menyingkir karena jijik dan takut tertular, Dokter Cipto turun langsung ke kampung-kampung, menangani rakyat yang sakit, membersihkan lingkungan, dan memberi penyuluhan kesehatan. Orang Belanda menyebutnya dokter gila, tapi di balik kegilaannya tersimpan nurani yang paling waras. Nurani seorang dokter yang lebih takut melihat penderitaan rakyatnya. Kami menyebutnya dokter rakyat, sang pejuang kemanusiaan. Istirahat, Kang Mas Cipto. Panjenengan belum tidur selama 3 hari. Biar saya dan Dokter Sutomo yang berjaga. Baiklah Dimas, aku akan coba tidur meski sesaat. Bayi siapa itu yang menangis? Kenapa orang tuanya tidak juga mendiamkannya? Ada bayi terjebak dalam gubuk yang terbakar itu. Kita harus menyelamatkannya. Dokter jangan nekat. Gubuk itu sengaja dibakar. Penghuninya sudah tewas terkena wabah. Tapi ada suara bayi menangis dari dalam sana. Bayi itu jelas masih hidup. Kita harus menyelamatkannya. Dr. Cipta, stop. Nedun brief wek fan tethaus. Zantakat rumah itu zona merah. Paham? Api itu cara kami memutuskan wabah. Tapi di dalamnya masih ada nyawa, Tuan. Jangan halangi saya. Biarkan saya menyelamatkan bayi itu. Dokter, saya perintahkan Anda mundur. Anda pekan penting dari tenaga medis. Anda bisa mati. How many here? Menir. Aku sudah menyerahkan hidup dan matiku pada Tuhan. Sebelum memutuskan naik kereta api itu, kalaupun mati, biarlah aku mati karena menjalankan sumpah sebagai dokter. Lepaskan aku. Orang tuanya sudah tak bernyawa, tapi bayi ini masih hidup. Selama ada denyut nadi kehidupan, harapan belum padam. Aku akan merawatnya. Dan jika takdir mengizinkan kami berdua hidup melewati wabah terkutuk ini, biarlah kami menjadi ayah dan anak. Terbuat dari apa hatimu, Dokter Cipto? Mary istriku, aku pulang. Lihat apa yang kubawa. Syukurlah, akhirnya kau pulang dengan selamat. Setiap hari aku menunggumu dengan cemas. Apa itu yang kau bawa dalam gendonganmu? Anak kita. Anak kita? Kedua orang tuanya tewas dalam wabah. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Bayi ini sudah bertahan dan selamat dari keganasan penyakit pes. Dia bayi perempuan yang kuat. Siapa namanya? Kuberi nama dia Pesyati. Mulai sekarang, dia akan tumbuh bersama anak-anak kita yang lain. Aku akan menyayanginya tanpa membedakannya dari anakku yang lain. Terima kasih istriku. Terima kasih selalu mendukungku meski di saat tersulitku.
Di tengah kepanikan wabah, lahirlah cahaya kecil bernama harapan. Dr. Cipto Mangunkusumo mampu menyalakan kembali nurani kemanusiaan. Atas jasanya, pemerintah Belanda menganugerahkan bintang jasa Orde Oranje Nassau, tanda kehormatan tertinggi dari Ratu Wilhelmina. Namun, Dr. Cipto menolak penghargaan itu. Baginya, kehormatan sejati bukan datang dari penjajah. Ia memilih tetap berjalan di ruas jalan sunyi pengabdian. Sebagai dokter rakyat, sebagai pemimpin perjuangan rakyat.